Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aul. Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Tiga digit NIM terakhir saya 128. Di di pertemuan kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel metadata dan casting komentar algoritma study course. Pengertian dasar Python, Python adalah bahasa pemrograman tertinggi. Terus mudah dipahami dan digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pembuatan aplikasi atau pemrograman lainnya. Terus juga pemrograman Python bersifat interaktif, artinya dieksekusi baris demi baris secara rinci dan pokoknya itu kompleks banget deh. Terus gak populer di data science, AI, web, dan otomasi itu di mesin-mesin. Terus variabel, variabel itu buat wadah atau tempat penyimpanan data buat Python mengenali otomatis mengenali contohnya nama saya Awaludin, terus tanda pagar string data INT itu buat bilangan bulat, itu buat ditulis. Terus string buat teks. Jadi INT dan prompt itu bersifat wajib untuk membuat data perhitungan seperti kalkulator maupun data yang bersifat perhitungan lainnya. Terus untuk kerahasiaan komen-komennya operator dasar. Untuk titik dua itu operator dasar, tambah tambah kurang itu buat kan. Ini tanda minus kurang, tanda kurang untuk kali atau tanda bagi untuk bilangan desimal, sama dua kurang untuk pangkat serta persen untuk sisa bagi. Casting mengubah tipe data dengan fungsi bawahan. Terus komentar, komentar tidak komentar tuh diawali dengan tanda pagar seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau komentar tuh nggak bakalan di aktif lah atau rasa simpel sama program yang bakal kita programming. Terus fungsinya buat kasih penjelasan kode dan dibagi contoh. Ini komentar satu baris sama dua komentar multibaris. Komentar multibaris itu bersifat yang akan dieksekusi oleh data atau codingan yang kita coding. Terus algoritma study horse kalau pagi ikut jam tidur belajar santai atau yang lain lah. Yang akan saya input tuh jam tidur, jam belajar, sama waktu santai. Sama itu total jam kegiatan, periksa pakai 24 jam. Karena kita di bumi, kita pakai 4 jam. Yang keempat, mesin akan menampilkan hasil. Kesimpulannya, variabel adalah wadah data, tipe data yang telah komentar penjelasan modal berpasan untuk dipakai keseimbangan 24 jam. Terus bisa langsung aja dieksekusi. Ini percobaan saya sebelumnya dan saya akan coba ini lagi. Terus ini ini yang basic dulu saya udah buat sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Ini untuk memulai suatu program
Jadi ini saya untuk mengecek temperatur terus juga bisa dirubah semau-mau kalian lah. Temperaturnya udah saya set jadi 13,5 derajat. Dan ini bisa dirubah sama boleh dijalanin dulu program. What is your name? Nama saya. Berapa umur kamu? Umur saya sekarang 19. Di sini muncul umur saya 19 tahun depan, ya 8. Terus teman-teman di sini bisa buat variabel yang lainnya. Contoh, ini bisa muncul di sini. Sama bisa dikasih juga untuk si mesin ini memprogram. Ini saya memilih 3 detik untuk biar jelas kalau pendekkan juga nggak bagus, panjangan juga nggak bagus. Coba contoh, nggak pakai waktu dulu deh. Position name awal, how old are you? Pas. Nah dia langsung program begini teman-teman, nggak ada jeda sama sekali. Jadi kita kasih jeda waktu 3 sampai 5 detik. Jadi saya akan memilih 3. Di program yang ini tuh nggak delay atau nggak kelewat. Terus bisa juga di duplikat, kita hapus. Coba kita run lagi. Ya, nah, dia akan ngasih jeda untuk si mesin ini memproses datanya. Itu bisa langsung ke Python kosong. Buat ngasih komentar atau seperti yang di judul, itu kita kasih tanda pagar. Setelah teman-teman mau ngisi apa, jadi saya akan ngisi phone number. Ini akan, ini saya buat kalkulator sekolah. Terus nambah sama dengan INT. Nah kalau udah pakai INT ini si kalkulatornya nggak bakal jalan terus sama ada tanda error sama itu. Ini universal lah untuk mau bikin program apa aja. Terus nambah berapa satu dua dua tuh mau kayak di sini. Nah, operator dasar ya termasuk universal. Kedua berkurung berkurung. Nah, terus sama terus juga input yang kedua buat bilangan yang akan kita nambah. Kan yang ini yang pertama buat bilangan satu, contoh satu tambah satu, nah ini satu pertama. Kemarin
Pas masukin beritanya kita nggak bisa ngasih spasi, itu bisa dipakai garis dua. Kalau kita pakai spasi, programnya nggak akan jalan. Ya, itu buka dulu. Nah, kalau kayak gini ada bayang-bayang inilah atau yang belum diaktif. Sekiranya kita pasti akan ngetik ini, kita bisa pencet tab di keyboard, saya caps lock. Nah, udah langsung ke coding atau ke ketik lah. Terus bisa kenapa berlatih sih compute compute bisa saat ini untuk penjumlahan sama kayak di apa namanya, Excel. Terus sam dengan terus bawah satu plus number. Nah, saya jarang pakai yang tab atas ini supaya saya terbiasa mengetik dan mahir untuk ngoding. Saya juga sama-sama pemula, sama-sama harus belajar. Print bisa buat perintah hasil akhir. Terus print bisa is dua sama sama berapa. Ini kita bisa ya teman-teman, bisa getaran kalau ada salah. Ini ada main-main beberapa aja. Ini nomor satu contoh kita mengisi angka 9. Berapa ya? 3 lah. Nah, jadi 12 plus ini jadi kali bisa juga. Coba kita rubah. Ini kasih tanda bintang. Dua tambah nomor 2. Sip. Terus jadi hasilnya langsung 2 kali 3 tuh 6 ya teman-teman. Bisa langsung dicoba sama langsung dipraktekin. Kalau untuk bagi tuh di sini bisa garis miring. Coba kita coba garis miring. Salah. Ada 4, 2. Jadi hasilnya 2 ya. Kan bisa juga kalau kayak kita 3 bagi 2. Ini hasilnya 1,5 ya teman-teman. Terus bisa juga kita bikin kalkulator lainnya. Terus coba buat Batak tuh saya masih kurang ngerti. Depannya saya bakal belajar lagi dan ngasih tahu kalian semua. Coba dua, dua angka. Oh bisa deh teman-teman.
Kalau itu bisa 2 kali. Canggih juga nih. Pokoknya fungsinya sama buat kalkulator dan perhitungan. Lalu kita next ke selanjutnya. Ini sebelumnya saya udah buat. Nah, ini udah kita pindah ke sini. Nah, ini udah saya buat apa tujuannya. Karena saya untuk mempersingkat waktu dan durasi ya teman-teman. Kalau saya buat dari awal lagi, itu akan memakan durasi yang lumayan panjang. Itu kurang lebih 1 jaman ya teman-teman sampai akhir. Belum ngoding. Nah, ini saya udah buat. Di sini saya jelasin. Buat ini buat yang ada logo bendera. Ini biar bisa di-run. Terus sama ini pertanyaannya. Ini kita bisa milih tanya pertanyaannya. Di sini nanya kamu tidur berapa jam? Dan kita bisa jawab sekolah 8 jam. Bisa sekarang how many hours do you sleep per day? Saya tidur per hari karena saya ngambil jurusan ini ya teman-teman. Saya tidur, kadang nggak tidur teman-teman. Jujur-jujuran aja ya teman-teman. Saya tidur biasanya antara 3 sampai 5 jam. Kita ambil 5 jam teman-teman. Terus ditanya lagi, home berapa banyak waktu kami bekerja sehari? Saya kurang lebih tuh bekerja sama kuliah tuh kurang lebih sama ya teman-teman. Saya kuliah tuh mulai dari jam 7 sampai jam ya paling lama tuh jam 7 malam ya teman-teman. Hmm, kurang lebih jam 7 malam itu jam 19 mulai jam 7 12 jam lah, 12 jam. Terus how many hour? Nah, waktu santai saya tuh hampir nggak ada ya teman-teman. Jarang banget saya santai teman-teman. Kebanyakan saya ini sambil curhat sedikit-sedikit. Saya kegiatan saya laprak, terus buat video, belajar dan lain-lainnya. Jadi waktu santai-santai saya kurang lebih 1 sampai 2 jam dan itu saya pakai buat refreshing, contoh main Mobile Legends dan nonton film-film. Di sini kita bisa jawab di 2 jam lah. Nah, kalau weekend tuh biasanya saya kadang suka kagak ada waktu istirahat ya teman-teman. Jadi saya kebanyakan laptop ya teman-teman. Saya bisa bisa kejujuran. Waktu santai saya tuh kalau weekend bisa dari pagi jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Itu kurang lebih 5 sampai 6 jam lah. Kita jawab 5 jam. Terus, nah, ini hasilnya kenapa cepat? Karena di sini kita kasih jedanya cuma 2 detik. Nah, di sini kita bisa rubah juga sama kayak tadi di awal supaya kita bisa melihat hasilnya dan nggak keburu-buru kita bisa hasil 5 detik. Di sini juga 5 detik. Nah, kita run ulang lah. Misalnya per day, saya tidur sehari 5 jam. Terus, how many per day do you work per day? 12 jam. Relax saya tuh 2 jam. Kan 5 jam lah. Nah, di sini tuh dia tampilannya agak naik. Kenapa? Karena supaya kita bisa ngebaca hasil dari program ini.
Kalau kita jadiin satu second tuh kalau bakal bisa kebaca ya teman-teman, langsung bisa berat, langsung semuanya lah, gak ada jeda sama sekali. Sama juga di sini, kayak di awal kita bisa bikin variabel yang lainnya. Contoh tadi saya buat ini lah yang saya bikin variabel hour, relaxing hour, sleeping hour, total available hour, weekly available hour, kan sampai working hour. Nah, dan ini tuh si yang saya klik ini 24, terus dikurangi waktu tidur saya ditambah working hours. Jadi ini proses penghitungannya tuh dari belakang ya teman-teman. Ini di sini saya milih 3 jam. Terus weekly relaxing wajar tambah working hour 12 tambah waktu tidur. Nah, waktu tidur tuh mulai dari waktu tidur sampai yang ketiga ini dikalkulasi terus dikurangi sama 24 dan hasilnya tuh hasil belajar saya. Aja hasil waktu saya belajar di weekdays. Nah, kalau ini waktu belajar saya di weekend. Nah, kita bisa langsung kita buat aja lah program yang sama. Ini lumayan susah ya teman-teman dan panjang. Jadi saya mohon maaf nih teman-teman kalau agak lama. Nanti skripnya bisa saya tampilin juga karena saya agak kurang hafal ya teman-teman buat skrip. Set for fifteen matching satu sleep sebagai input. Nah, ini bisa langsung ke cek how many hour do you sleep per work. Jadi how many hour kita nah langsung baca ya teman-teman. Tuh, saya lihat betul ya teman-teman. Nah, bisa langsung working output input. Terus shift sama enter tuh buat next selanjutnya. Working. Nah,
Ini kita bisa lihat output beri konteks kalau ada muncul kayak gini bisa langsung kita tap. Nah, ini bisa auto baca, terus tinggal kita rubah teksnya. Hmm, nah ini sekarang mau weekend awal belum tap. Ya, wait, wait. Kita coba run. Oh, satu, dua, oke, udah ditemuin. Belajar terus udah kita lanjutin. Kita selanjutnya. Bisa counter. Selection power ini tiga. Nah, kita pakai yang scratch ini ya.
Kita udah sampai ke hotelnya. Terus kita kan, oh, center then result. So then the result um, hasil hasil dari perhitungan di atas. Hmm, oh, oh,
How many hours sleeping every day? Waktu tidur saya setiap hari tuh 5 jam. How many? Nah, 12 jam. Relax. Per weekdays. Jam. Weekend. Saya perlu istirahat. Ya seharian sih teman-teman kalau saya mau mah. Ya cuma karena keadaannya 5 jam lah. Oh, bisa setoran ini. Sorry ya teman-teman, jaringan saya kurang bagus nih. How many sleep every day? 5 jam. Eh, Sampai lah takut wifi mati. 5 jam. Oke. Ini data yang ditampilin udah sama kayak tadi yang pertama ya teman-teman, cuman ini versi yang agak tingkat lanjut. Ini di sini ada minus. Nah, jadi data yang ditampilkan tuh lumayan valid sama apa yang saya coding. Jadi teman-teman bisa coba sambil dianalisis lagi kalau saya ada salah dan bisa koreksi. Mungkin segitu saja dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf karena sedang ada yang sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.